Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak atau Ibu dosen uji kinerja tahun 2025, perkenalkan saya atas nama Sunardi sebagai guru kelas di MIS Patanyaman sekaligus mahasiswa PPJ PET 1 tahun 2025 di Universitas Sunan Kalijaga. Pada hari ini Selasa tanggal 6 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di MIS Patanyaman di kelas 4, yaitu dengan tema Salat Idain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Sehat? Sehat. Jadi alhamdulillah kalau hari ini sehat. Jadi seperti sebelumnya kita masuk di pelajaran, kita periksa kerapian dulu. Jadi coba berdiri semua. Jadi kita dulu kerapiannya. Oke, silakan duduk kembali. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan mudahkanlah pengerjaanku. Amin. Teman sekalian, saya absen dulu. Pertama, Andini, Aisyah, Vidya, Rizka, Ira, Alifa, Diki Ramadhani, Mardi Ahmad, Wandi, Fajri, Azam, Surfiandi. Nah, jadi apakah hari ini semuanya hadir? Hadir. Alhamdulillah. Jadi hari ini semua hadir. Sebelum kita belajar, kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia, ku
Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berbangsa dan bernegari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter, itulah kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Warna merah, warna kuning, warna hijau, warna hitam. Dari angka yang salah. Dari angka. Dari angka. Di situ. Kemudian kalau saya sebut sebentar, kalau tidak berurutan lagi nih. Coba diperhatikan saja, kalau warnanya saja. Warna hitam. Salah. Naik. Betul. Di situ. Kemudian warna merah. Oke. Warna kuning. Warna hitam. Warna hijau. Biru satu kali. Lanjut. Warna merah, warna hijau, warna kuning. Sekarang itu. Jadi tepung warna kita lanjut. Jadi tidak berurutan lagi nih. Warna hitam. Kiki, ayo. Kemudian warna merah, warna hijau, warna kuning, warna hitam. Coba. Itu. Berarti. Kemudian lanjut. Warna hitam, warna hijau, warna kuning, warna merah. Kemudian kita berdiri juga tepuk tangan. Kita coba berdiri. Jadi kita mulai. Lagi. Warna merah, warna kuning, warna hijau, kemudian warna hitam, warna hitam, warna merah, warna hijau. Jadi coba. Jadi sudah. Sekarang sudah dulu karena sudah pintar semua. Jadi maksudnya itu adalah permainan isbreaking. Jadi permainan menyenangkan. Jadi kalau kita sudah isbreaking itu tentu kita merasa segar untuk memulai pelajaran. Apakah hari ini semangat? Semangat. Jadi tentu harus kita semua semangat untuk belajar. Coba saya ulangi satu kali lagi. Warna merah, warna kuning, warna hijau, warna hitam, warna hitam, warna hijau. Banyak lagi yang salah. Kemudian warna kuning.
ini kita akan belajar pelajaran fikih. Nah, jadi itu pelajaran fikih dengan tema salat idain. Nah, jadi salat idain. Nah, jadi tentu Anda tahu semua apa itu salat idain dan kapan itu dilaksanakan salat idain. Kapan kira-kira itu biasanya dilaksanakan salat idain? Jadi itu salat id itu adalah salat 2 hari raya, yaitu hari raya apa? Hari raya Idul Fitri dengan hari raya Idul Adha. Nah itu. Salat Idul Fitri itu dilaksanakan pada hari apa? Pada hari apa? Jadi salat Idul Fitri itu ya dilaksanakan setelah bulan suci Ramadan. Itu bukan melanggar kurban. Kalau hari raya Idul Adha itu adalah sama dengan Idul Kurban. Itu. Jadi Idul Adha Fitri itu dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal. Nah, itu. Jadi salat itu adalah atau salat idain itu adalah salat sunat. Nah, jadi salat sunat 2 rakaat yang dilaksanakan oleh umat Islam ketika tengah merayakan hari raya. Apakah itu hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha? Nah itu. Jadi salat. Nah, jadi salat idain itu adalah salat 2 hari raya. Jadi jumlah rakaatnya jadi jumlah rakaatnya itu 2. Nah, itu. Kemudian salat yang pertama tadi salat Idul Fitri itu berasal dari bahasa Arab, yaitu kata id. Dan fitri. Id itu berarti kembali. Kemudian fitri itu adalah suci atau bersih. Jadi Idul Fitri itu adalah kembali menjadi suci dan bersih. Jadi artinya setelah kita melaksanakan puasa selama 1 bulan penuh atau 30 hari, setelah itu dilaksanakan yang namanya salat Idul Fitri. Maka pada hari itu kita itu kembali menjadi bersih dan suci. Menjadi bersih dan suci. Bagi yang bagi umat Islam yang melaksanakan. Karena kalau misalnya walaupun kita sebagai umat Islam tetapi tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu juga malah bertambah dosa kita, tidak kembali kepada bersih atau suci. Tetapi kalau kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita itu akan kembali bersih dan suci. Kita itu seperti anak
bayi, anak bayi yang baru yang baru lahir. Nah, jadi seperti anak bayi yang baru lahir kembali. Nah, jadi artinya dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi maka dari itulah perlu yang dilaksanakan yang namanya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menjalankan ibadah puasa, maka kita melaksanakan puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita salat, maka kita melaksanakan salat. Nah, itu. Nah, jadi itu. Nah, jadi di Indonesia itu sangatlah populer. Sangatlah populer. Jadi boleh dikata seluruh umat Islam melaksanakan salat Id atau hari raya itu dijadikan sebagai peristiwa tersendiri. Jadi peristiwa tersendiri untuk berkumpul dan bersilaturahmi. Makanya itu ada namanya mudik. Jadi yang mana dikatakan mudik? Orang yang tinggal di kota atau di daerah lain atau di provinsi lain kembali ke asal usulnya. Misalnya dari Makassar ke sini, dari Makassar ke Malawa, atau misalnya dari Makassar ke Maros, itu namanya mudik. Untuk apa? Selanjutnya kita pindah pada tata cara pelaksanaan salat Idain. Nah, jadi tata cara pelaksanaan salat Idain atau salat Id. Salat 2 hari raya. Nah, jadi salat Id ini biasanya itu dapat dikerjakan di mana? Apakah itu di masjid? Tetapi kalau misalnya tidak muat di masjid, maka boleh dilaksanakan di lapangan. Jadi maka boleh dilaksanakan di lapangan. Itu. Jadi sebelum melaksanakan salat terlebih dahulu harus bersuci dari hadas. Jadi harus bersuci dulu dari hadas dan najis. Yang mana dikatakan najis? Kalau misalnya kita sudah dijilat anjing, itu najis. Itu najis. Itu najis. Maka dari itu kita harus itu. Kemudian selain itu kita harus menutup aurat. Jadi selain itu kita harus menutup aurat dan berpakaian yang suci. Makanya itu orang biasa kalau mana barang berbondong-bondong ke pasar atau ke toko beli apa? Beli baju baru. Itu. Tapi itu tidak ada dalam agama bahwa harus berpakaian baju baru. Tidak nih. Yang penting bersih. Yang penting bersih. Jadi yang penting bersih. Bukan bilang baju baru gitu, mau baju baru tidak. Yang penting itu bersih dan suci. Itu. Jadi adapun di sini tata cara untuk melaksanakan salat Id. Jadi yang pertama itu adalah salat Id itu terdiri dari dua rakaat. Jadi 2 rakaat baik itu dari salat Idul Fitri
2 rakaat maupun Idul Kurban itu sama. Nah, kemudian itu salat itu sebaiknya dilaksanakan secara berjamaah. Nah, jadi maka dari itu kita ke masjid atau ke lapangan, itu guna untuk melaksanakan salat berjamaah. Karena salat itu tidak boleh dilaksanakan secara sendiri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Setelah itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi-ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alayhim Allahu Akbar. Allahumma hamda. Jadi kita disebutnya sudah akan dipersilakan kembali. Baiklah, pada hari ini pelajaran kita sampai di sini. Jadi sebelum kita mendengarkan kelas kita, saya bagikan dulu kertas. Nah, jadi saya bagikan karena kita sudah belajar tentang salat gaib. Jadi salat gaib dan tata cara salat gaib, kemudian prakteknya. Jadi baiklah, kita akhiri. Tapi sebelumnya saya bagikan dulu kertas, satu kertas satu orang. Jadi satu kertas satu orang. Jadi satu kertas satu orang. Apa gunanya kertas itu? Nah, coba Anda tulis. Bagaimana perasaan Anda? Bagaimana perasaan Anda di waktu pelajaran hari ini? Apakah merasa senang, sedih, atau bagaimana? Coba tulis dulu kesempatannya. Coba tulis kesempatannya. Apakah merasa senang atau sedih dalam pelajaran hari ini? Pilih salah satu. Bagaimana perasaan lu? Kita tadi sudah tentang menuliskan pesan-pesannya. Ada merasa senang, jadi semuanya merasa senang. Jadi alhamdulillah pada hari ini Anda
semua merasa senang dalam mengikuti pelajaran hari ini. Nah, sekarang kesimpulannya dalam pelajaran salat idain itu adalah salat berhadapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi berhadapan berhati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertama tadi itu adalah kita pelajari pengertian salat idain, yang mana salat idain itu adalah salat 2 hari raya. Nah, jadi itu diingat dan dipelajari kembali di rumah supaya bisa dipahami lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah tata caranya. Nah, jadi tata cara pelaksanaan salat idain. Nah, ini bisa nanti dipraktekkan di rumahnya. Nah, dipraktekkan di rumahnya. Oh, begini cara pelaksanaan salat idain. Karena mohon maaf tadi, karena kita cuma praktek tadi, jadi itu kita melantai, jadi kita tidak bisa sujud karena tidak ada tiketnya. Jadi kita praktek, jadi kita praktekkan kembali di rumah. Nah, setelah itu adalah sunnah salat idain. Itu dan itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena pelajaran hari ini berjalan lancar, dan semoga esokan harinya kita dapat bertemu kembali di kelas ini. Jadi saya harap kepada anak-anakku sekalian, kesehatan selalu dijaga. Jadi selalu jaga agar kehadiran sekolah tidak kemudian, karena apabila kesehatan terganggu, maka kita itu akan ketinggalan pelajaran sama teman-teman kita. Jadi sebelum kita mengakhiri pelajaran ini atau meninggalkan kelas ini, maka bagusnya kalau kita mengucapkan dulu hamdalah, alhamdulillah. Dan sebelum itu, baiklah, kita akan membacakan surah Al-Fatihah. Kita baca bersama-sama, doa bersama, membaca alhamdulillah. Jadi surah Al-Fatihah. Jadi